Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaisa Faradilla dari jurusan Kesehatan Masyarakat NIM 70200121097. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan tentang program K3 dengan promosi K3. Definisi dari program K3 merupakan suatu rencana kerja dan pelaksanaan prosedur yang memfasilitasi pelaksanaan keselamatan kerja dan proses pengendalian risiko dan paparan bahaya termasuk kesalahan manusia dalam tindakan tidak aman, yang meliputi membuat program untuk mendeteksi, mengoreksi, mengontrol kondisi berbahaya, lingkungan beracun, dan bahaya-bahaya kesehatan, membuat prosedur keamanan, menindaklanjuti program kesehatan untuk pembelian dan pemasangan peralatan baru, dan untuk pembelian dan penyimpanan bahan yang berbahaya. Menurut Ramli pada tahun 2010, program keselamatan dan kesehatan kerja harus dirancang spesifik untuk masing-masing perusahaan, sehingga tidak bisa sekadar meniru atau mengikuti arahan dan pedoman dari pihak lain. Ada 3 sasaran dalam program K3. Yang pertama itu keselamatan setiap tenaga kerja, adalah untuk memberikan jaminan keselamatan kerja pada masing-masing pekerja. Yang kedua itu keselamatan dan keamanan orang di sekitar tempat kerja. Maksudnya itu adalah memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang ada di sekitar tempat kerja. Yang ketiga, keamanan selama proses produksi berlangsung, yaitu untuk menjamin pelaksanaan proses produksi di lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara aman. Jadi berbagai macam alat dan bahan dan mesin yang digunakan dalam proses produksi harus dicek semua tingkat keamanannya untuk meminimalisir resiko cedera dan kecelakaan kerja. Baik, berikut ini adalah contoh-contoh dalam program K3, yaitu ada program identifikasi bahaya dan penilaian risiko, ada penetapan tujuan dan program dalam K3, ada pelatihan K3 untuk semua sasaran K3, ada pembuatan rambu-rambu K3 di lingkungan kerja, ada pelaporan aktivitas pelanggaran K3, dan konsultasi K3. Seri selanjutnya yaitu promosi K3. Nah, definisi dari promosi K3 yaitu merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan tenaga kerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja sehingga menerapkan budaya K3 di dalam lingkungan kerja. Dalam pelaksanaan promosi keselamatan dan kesehatan kerja, komunikasi merupakan faktor penting agar kegiatan promosi dapat berjalan dengan lancar. Ada 3 sasaran promosi K3. Yang pertama itu Premier. Premier ini mencangkup karyawan di tempat kerja. Yang kedua itu ada Sekunder yang mencakup pengolahan K3, serikat, atau yang dimaksud dengan organisasi pekerjaan. Dan yang terakhir itu tersier yang mencakup pengusaha dan manajer direktur. Ada 3 strategi promosi K3. Yang pertama itu advokasi. Nah, advokasi ini adalah kegiatan untuk meyakinkan orang lain agar orang lain tersebut membantu atau mendukung terhadap apa yang diinginkan dalam konteks promosi kesehatan. Yang kedua itu dukungan sosial. Nah, suatu kegiatan untuk mencari dukungan sosial melalui tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat formal maupun informal. Dan yang terakhir itu pemberdayaan masyarakat. Strategi promosi kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat langsung itu tujuan utamanya pemberdayaan adalah mewujudkan kemampuan masyarakat dan memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Adapun program-program dalam promosi K3 yaitu ada Safety Morning Program, ada Safety Induction, Toolbox Meeting, pemasangan poster dan rambu-rambu K3, stiker, dan spanduk.
Nah, adapun beberapa cara dalam promosi K3. Yang pertama itu evaluasi pengetahuan mengenai keselamatan kerja, melakukan penilaian risiko, memonitor pelaksanaan standar keselamatan kerja, menggunakan proses atau material yang lebih aman, menyertakan K3 dan dalam pelatihan keterampilan. Nah, tujuan tersendiri dari promosi K3 menurut Khalid 2012 yaitu mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, menurunkan angka absensi kerja, menurunkan angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mendukung dan aman, membantu berkembangnya gaya kerja dan gaya hidup yang sehat. Selain mempunyai tujuan, promosi K3 juga mempunyai manfaat menurut Robiana Modjo tahun 2007, yaitu pengurangan absentisme, pengurangan biaya klaim kesehatan, pengurangan turnover pekerjaan, dan peningkatan produktivitas. Baik, itulah pemaparan materi tentang program K3 dan promosi K3. Apabila dalam video ini terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.